Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab At-Tuhfatu As-Saniyah Syarah Matan Al-Jurumiyah karya Syekh Abdul Hamid Muhyiddin. Kita masih di pembahasan tanda-tandanya rofa. Alhamdulillah kita sudah selesaikan tanda rofa. Yang pertama adalah dhammah, yang mana tempatnya ada 4. Kita sudah selesaikan isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kita sudah juga ambil tanda rofa dengan waw, yang mana waw itu menjadi tanda rofa pada berapa tempat? 2 tempat, yaitu pada jama' mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Sekarang kita akan masuk di alif. Tanda rofa yang ketiga. Tanda rofa yang ketiga. Kita baca niyabatul alifi anid dhammati. Niyabatul alifi anid dhammati. Al alifi indak Abu Hafs mudhafun ilai, ahsan. Karena susunannya apa Abu Hafs? Nakirah ma'rifah. Anid dhammati. Ini terlalu mudah untuk Pak Mansur. Majrur karena ada an. Siapa itu an? Huruf jar. Saya terjemahkan dulu. Niyabatul alif, penggantian alif, yaitu alif menggantikan, karena kita terjemahkan terbalik. Karena ini kalau kita pakai terjemahkan per kata, maka kita akan bilang niyabah pengganti alif. Pengganti alif. Enggak, ini nanti akan antum tahu susunannya kenapa saya terjemahkan terbalik. Tapi belum kita pelajari kenapa bisa begitu. Jadi saya tidak kasih tahu dulu. Cukup saya katakan ini diterjemahkan terbalik. Alif menggantikan. Paham kan? Ini seperti bentuknya fi'il fa'il. Kan ketika saya bilang begini, Ja'a Zaidun. Antum bilang apa? Zaid telah datang. Begitu modelnya. Nanti akan ditahu rahasianya kenapa. Belum kita pelajari. Niyabatul alifi, alif menggantikan anid dhammah, dari dhammah. Alif menggantikan dhammah. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan. Takunu, Pak Hendi. Kenapa takunu? Fi'il mudhari, betul. Hukumnya marfu, tanda rofanya dhammah. Tanda rofanya dhammah. Betul. Alamatan, sampingnya Pak Hendi. Sudah pernah lewat kaidahnya ini? Oh, mungkin belum kita dapat waktu itu. Nah, sampingnya kita Junaidin. Khobar takun. Jadi sudah saya kasih kaidah sebelumnya. Kalau ada kata nakiro setelah kana dan saudara-saudaranya, maka dia khobarnya. Kalau ada kata nakiro setelah kana dan saudari-saudarinya, maka pastikan khobarnya kalau mansub. Kalau apa? Mansub. Jadi alamatan khobarnya takun. Lirof'i. Kenapa itu di belakangnya Junaidin? Majrur karena huruf jar li. Fi tatniyatil asma'i khosotan. Fi tatniyati indak. Karena fi al asma'i mudhafun ilaihi, betul. Khosotan, kalau khosotan hal. Ini mansub sebagai apa? Hal.
Iya. Jadi saya terjemahkan lagi. Qala, beliau berkata, wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan, maka dia menjadi tanda lirrafi, untuk rofa, dia menjadi tanda untuk rofa, fi, pada tatniyatil asma, isim musanna. Tadi kan itu. Jadi satu tempat, berarti satu tempat. Khosoh, secara khusus. Jadi kalau antum ditanya, di mana alif menjadi tanda untuk rofa? Antum bilang khusus isim musanna. Satu saja, tidak ada tempat lain. Artinya kalau dibilang khosoh, artinya satu-satunya. Tidak ada tempat lain yang beralamatkan alif ketika rofa kecuali isim musanna. Kalau antum ada kata pakai alif padahal bukan dalam keadaan rofa, berarti kata lain, bukan musanna. Bukan musanna. Jelas ya? Ini yang belum katakan. Mudah sekali sebenarnya ini. Apalagi kalau disyarah. Kata beliau akulu wa akulu. Kenapa akulu? Sampai anugerah? Fi'il mudhari, betul. Takunu sama tadi al-alifu. Takunul alifu. Indah, panto. Al-alifu. Kenapa saya baca takunul alifu? Kenapa kira-kira? Isim apa? Ahsanta, Masya Allah. Isim dari takunu. Ahsanta. Takunul alifu alamatan. Kalau itu Abu Haruna? Mudhof apa? Lah, tidak mungkin mudhof nilai mansub. Lah. Sudah dibilang tadi. Kalau ada yang nakiro, mansub, itu pasti khobarnya takun. Karena apalagi Pak Anto tadi sudah bilang. Al-alifu isimnya takun. Kan karena itu kan butuh isim dan butuh khobar. Takunul alifu alamatan. Ala rofil kalimati rofi. Kenapa itu indah? Karena al-kalimati mudhof nilai ahsanta. Fi maudhi'in wahidin. Indah Nabil, maudhi'in. Karena fi wahidin. Lah. Fi maudhi'in wahidin. Nakiro. Sampingnya naat. Kalau nakiro, naat. Ciri-cirinya juga kalau saya baca tanwin sebelumnya, tidak mungkin setelahnya mudhof nilai. Tidak mungkin karena mudhof pasti harus dihilangkan tanwinnya. Jadi ini naat, nakiro. Terjemah dulu. Aqulu, saya katakan, takunul alifu, alif menjadi alamatan, tanda, ala atas rof'il kalimati, rofa'nya sebuah kata. Alif menjadi tanda atas rofa'nya sebuah kata. Fi, pada maudhi'in wahidin, satu tempat. Menjadi rofa'nya sebuah kata pada satu tempat. Apa itu? Wahuwal ismul musanna. Huwa. Indak? Pak Indak? Masih kita. Mubtada. Ahsanta. Iya, al-ismu Nabil. Khobar. Al-musanna, sampingnya lagi. Nah, betul. Wahwa, dan dia adalah al-ismul musanna, yaitu satu tempat, yaitu isim musanna.
Nah contoh hadaras sadiqani. Hadaras sadiqani. Mana isi mutannanya? As-sadiqani. Maka kata beliau fas-sadiqani mutanna. Maka kata as-sadiqani isi mutanna. Wa huwa marfu'un. Abu Haruna marfu'un. Khobar dari huwa. Tidak perlu diragukan lagi. Kalau ada huwa pasti mubtada. Setelahnya khobarnya. Wa huwa marfu'un. Li'annahu fa'ilun. Li'annahu fa'ilun. Sebagai apa fa'ilun, Pak Anto? Sampingnya Pak Anto, depannya Nugra. Khobar dari? Khobarnya anna. Mana isimnya? Mana isimnya anna? Apa? Paham kan? Kan li'annahu fa'ilun. Kan anna butuh apa? Butuh isim dan khobar. Ahsanta. Masya Allah. Betul. Saya terjemah dulu. Wahuwa marfu'un dan dia marfu'. Li'annahu fa'ilun dan dia sebagai fa'il. Karena dia sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Alamatu sebagai apa itu? Atau bisa juga. Tapi itu sudah koma, berarti sudah selesai. Mubtada. Raf'ihi mudhafun ilaihi. Betul. Al-alifu anugerah. Khobar. Betul. Niabatan anid dhammati. Niabatan hal. Hal. Nah, niabatan anid dhammati. Kata beliau wa alamatu raf'ihi dan tanda rofa'nya. Dan tanda rofa'nya al-alifu adalah alif. Tanda rofa'nya adalah alif. Niabatan anid dhammati sebagai pengganti dari dhammah. Wan nunu dan nun. Wan nunu iwadun anit tanwini. Wan nunu. Indah? Junaidin? Mubtada. Iwadun? Khobar. Anit tanwini. Kalau itu? Di belakangnya. Karena? An ahsanta. Betul. Fi qaulika sadiqun wahuwal ismul mufradu. Wahuwal ismul mufradu. Huwa. Sebagai apa itu? Mubtada. Al-ismu khobar. Al-mufradu baik, lumayan. Alhamdulillah mantap. Pak Hendi? Naat. Kalau ada susunan berdampingan ma'rifah, naat. Baik, betul. Kata beliau dan tanda rofanya adalah alif sebagai pengganti dari dhammah. Wan nun dan nunnya apa? Kan tandanya rofanya alif. Kan setelah alif ada nun. Nun apa? Wan nunu dan nun iwadun anit tanwin. Sama dengan pembahasan di Jama' Mudzakkar Salim. Nun adalah iwad, pengganti. Nun adalah pengganti anit tanwin dari tanwin. Fi qaulika adalah perkataan antum sodikun. Kan ada tanwinnya. Ketika dibuat musanna berarti sodiko tambah alif. Butuh tanwin. Nun. Nun pengganti dari tanwin pada kata sodikun. Wahwal ismul mufrad. Dan pada kata sodikun isim mufrad. Sampai di situ sebenarnya itu sudah cukup. Pembahasan isim musanna. Karena kan kita yang penting. Kan isim musanna kita sudah tahu. Dia adalah kata menunjukkan atas dua. Iya kan? Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ketika dia marfu tandanya ternyata alif. Tapi belum di sini antum belum kasih pembahasan isim musanna. Nah ini kita langsung baca saja. Karena ini antum sudah tahu sebelumnya. Wal musanna dan isim musanna adalah huwa kullu ismin dalla ala tsnaini awit nataini.
Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Biziyadatin fi akhirihi, dengan adanya tambahan pada akhirnya. Ini kan sudah dapat sebelumnya. Ya. Agnat hadis ziyada anil atifi wal ma'tufi. Cukup dengan tambahan ini dari pengatofan dan yang diatofkan. Kan begini, kalau antum bilang begini, Ja'az Zaidani, datang dua Zaid. Itu mencukupi ucapan antum Ja'az Zaidun wa Zaidun. Paham kan? Apa artinya Ja'az Zaidun wa Zaidun? Datang Zaid dan Zaid. Berapa Zaid? Dua. Antum bilang saja Ja'az Zaidani. Apa artinya? Datang dua Zaid. Berarti cukup dari atop. Tidak perlu atop. Cukup antum buat dengan isim muthanna. Kecuali beda orang. Nggak boleh kalau beda orang antum bilang Ja'az Zaidani. Maksud saya Zaid dan Amr. Salah, beda orang. Apa maksudnya? Jadi dengan ucapan antum Ja'az Zaidani berarti mencukupkan antum dari pengatofan. Daripada antum ucapkan panjang Ja'az Zaidun wa Zaidun, lebih baik antum bilang apa? Ja'az Zaidani. Selesai masalah. Selesai masalah. Misalnya antum bilang begini, Ja'az Hindun wa Hindun. Cukup antum bilang apa? Ja'az Hindan. Selesai. Tidak perlu ada pengatofan. Jadi ini isim muthanna itu fungsinya mencukupkan antum dari pengatofan. Iya kan? Nah, contoh akbalal umaroni. Contoh akbalal umaroni wal hindani. Contoh nyata ini. Datang dua Umar dan dua Hindan. Fal umaroni labdun, maka umaroni adalah lafaz dalla alat nain, menunjukkan atas dua, ya kan? Dua ismu kulli wahidin minhuma Umar. Nama setiap dari keduanya adalah Umar. Apa maksudnya? Ketika antum bilang datang dua Umar, berarti menunjukkan bahwa nama setiap dari dua orang itu siapa? Umar. Yaitu Umar. Apa maksudnya? Dua Umar. Kenapa bisa antum pahami begitu? Apa alasannya antum? Apa tandanya menunjukkan dua? Beliau bilang, bisa babi dengan sebab wujudi adanya ziyadatin tambahan fi akhirihi. Adanya tambahan pada akhirnya. Wahadih ziyadatu, dan tambahan ini hiyal alifu wan nunu, itulah alif dan nun. Nah, tambahannya adalah alif dan nun sebagaimana antum sudah tahu di buku dasar. Wahiyatugni, dan dia mencukupkan anil ityani, dari mendatangkan biwawil atfi, dengan waw atof. Ini mencukupi antum daripada mendatangkan dengan waw atof. Wa takriril ismi, dan pengulangan nama itu. Jadi daripada antum bilang Umar wa Umar, lebih baik apa? Umaron. Selesai. Tidak perlu untuk pengulangan dua nama itu. Bihaitu takul, dengan cara antum katakan hadoro Umar wa Umar. Amin. Ya. Wa kadzalikal hindani, demikian pula kata al-hindani, fahuwa lafdun dal alat natain. Hindani itu maka dia adalah lafaz yang menunjukkan atas dua laki-laki, dua perempuan. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas dua perempuan. Kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun. Setiap salah satu dari keduanya namanya Hindun. Nah, ketika antum bilang begini, Hindan, berarti apa yang antum pahami di otak langsung? Dua orang Hindun, begitu. Namanya masing-masing siapa? Hindun. Karena kalau beda, tidak boleh antum kasih begitu. Harus yang sama namanya. Iya. Wasababu dalalatihi ala dalika, dan sebab penunjukannya atas hal tersebut, ziyadatul alifi wan nuni fil mithal, adanya tambahan alif dan nun pada contoh itu. Wa wujudul alifi wan nuni,
dan adanya wujud artinya ada. Wujud artinya apa? Ada. Wujud adanya al-alif wa nun, alif dan nun yugnika mencukupkan kamu anil ityani dari mendatangkan biwawil atwi, dari mendatangkan dengan waw atof, daripada mendatangkan waw atof, wa takriril ismi dan mengulang nama. Jadi dengan itu antum tidak perlu ulang nama. Bihaitu takul, dengan cara antum katakan hadarat hindun wa hindun. Perlu atau tidak? Tidak perlu lagi. Berarti kesimpulan kita adalah alif menjadi tanda untuk rofa di mana? Alif menjadi tanda untuk rofa di mana? Di isim mutanna. Selesai tempat ketiga. Setelah itu kita masuk di tempat kedua. Tempat terakhir, tempat keempat. Karena kan li rofi arba'u alamat. Untuk rofa ada berapa tanda? 4. Apa itu? Dhamma, waw, alif, sisa nun. Ini. Niabatun nuni kita baca saja dulu matan. Supaya ditahu tempat terakhir. Niabatun nuni anid dhammah. Nun menggantikan dhammah. Ini tempat terakhir. Nun menggantikan dhammah. Qala beliau berkata, wa amman nunu adapun nun, fatakunu alamatan li raf'i, maka dia menjadi tanda untuk rafa. Dia menjadi tanda untuk rafa. Fil fi'ilil mudhari'i, pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi, kalau bersambung dengannya domiru tatniyatin. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan domir yang menunjukkan atas dua. Kan gini, waktu rofa dengan dhamma, fi'il mudhari tidak boleh bersambung dengan sesuatu. Waktu di sana saya bilang sesuatu itu termasuk alif. Iya kan? Waw dan ya. Ini bahaya ini. Kalau ada alif, waw dan ya, berarti tandanya malah siapa? Nun. Maka beliau bilang, adapun nun, maka menjadi tanda untuk rofa pada fi'il mudhari. Oh, berarti sama dengan dhamma. Baca lanjutannya. Idza tasala bihi dhamiru tatniyah. Kalau bersambung dengannya dhamir yang menunjukkan atas dua, yaitu alif. Au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', yaitu waw. Au dhamirul mu'annatatil muqatabah, atau dhamir menunjukkan atas perempuan yang diajak bicara. Atau siapa itu? Yaitu ya. Maksudnya, ini penulis berikan antum langsung dengan definisi. Maksudnya kalau dia berupa af'alul khamsah. Itu ji. Cuman bedanya kan penulis kasih antum definisi langsung. Apa definisinya af'alul khamsah? Dia adalah fi'il mudhari sahih akhir atau mutal akhir yang disambungkan dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Itu sebenarnya. Artinya bisa kita katakan nun menjadi tanda untuk rofa satu tempat. Apa itu? Af'alul khamsah. Kan memang satu-satunya. Satu-satunya yang beralamatkan nun itu cuman af'alul khamsah. Tidak ada di dunia bahasa Arab yang beralamatkan nun kecuali dia. Paham ini? Jadi kalau antum dapat af'alul khamsah, pasti marfu'nya dengan apa? Tetapnya nun. Ini satu tempat. Ini satu tempat. Jelas kan? Lihat contohnya sebentar. Kita baca lagi di bawah. Wa aqulu, saya katakan. Takunun nunu, nun menjadi. Alamatan ala annal kalimata, tanda atas bahwasannya sebuah kata. Allati hiya fiha, yang dia berada padanya, yaitu nun. Yang dia ada padanya, yaitu nun ada padanya. Marfu'atun, dia marfu' fi maudi'in wahidin, pada satu tempat. Cuma definisinya aja yang banyak. Definisinya kalau bersambung dengan alif. Atau waw atau siapa? Ya, cuman kalau disebut namanya satu saja. Apa itu? Wahwal fi'ilul mudhari, yaitu dia adalah fi'il mudhari al-musnadu, yang disandarkan ila alif itnain, kepada alif yang menunjukkan atas dua, awil itnatain, dua laki-laki atau dua perempuan. Awul wawu awil musnadu ila wawil jama'ati dukur,
atau yang musnadu disandarkan ila kepada wawi jamaati dukur, wawu yang menunjukkan banyak laki-laki, disandarkan kepada wawu yang menunjukkan jamaati dukur. Apa artinya jamaah? Banyak, dukur laki-laki. Awil musnad atau yang disandarkan ila ya ilmu muannatatil mukhotobah, atau disandarkan kepada ya muannatatil mukhotobah. Paham ya? Setelah itu tinggal contoh. Tinggal contoh yang disandarkan kepada alif, contoh yang disandarkan kepada wawu, dan contoh yang disandarkan kepada siapa? Ya muannatatil mukhotobah. Itu setelahnya. Coba kita lihat dulu yang disandarkan kepada alif, supaya kita langsung tahu contohnya. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh. Wa ammal musnadu ila alifil itnaini. Adapun yang disandarkan kepada aliful itnaini. Alif yang menunjukkan dua. Apa bentuknya? Fanahu, maka contohnya. As-sodiqoni yusafironi godan. Mana dia? Yang mana ada as-sodiqoni dan ada yusafironi. Yang mana fi'il mudhari yang disandarkan pada alif? Yusafironi. Jangan sampai dibilang as-sodiqoni, itu isim. Itu isim mutanna. Itu alamatnya bukan nun. Alamatnya malah alif. Ini yusafironi. Wanah dan contoh antuma tusafironi godan. Contoh lain, antuma tusafironi godan. Mana dia? Tusafironi. Faqauluna, maka perkataan kita yusafironi wakada, dan demikian pula tusafironi fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang dirofa. Jadi itu fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa? Litajarudihi anin minan nasibi wal jazimi. Karena kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Antum kan sudah tahu itu. Fi'il mudhari kalau kosong dari penasab dan penjazam pasti hukumnya marfu. Kita sudah praktek baca kitab. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya. Apa tanda rofa'nya? Dan tanda rofa'nya subutun nuni. Apa tanda rofa'nya? Tetapnya nun. Subut artinya tetap. Nun nun. Tetapnya nun. Kalau alifnya apa? Wal alif wa aliful itnain. Sementara alifnya kan tadi isim mutanna alamatnya alif. Nunnya pengganti tanwin. Ini malah nunnya tanda i'rab. Alifnya apa? Wal wa aliful itnain. Sementara alif itnain itu fa'ilun. Dia sebagai apa? Fa'il. Makanya kalau antum dapat af'alul khamsah, pasti setelahnya maf'ulun bi. Karena dia sudah punya fa'il berupa alif, waw atau ya. Iya, jadi alifnya itu fa'il. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Berada dalam kedudukan sukun, berada dalam mabni, tetap di atas sukun, berada dalam kedudukan rofa. Sebagai apa tadi? Sebagai fa'il. Paham ini? Nah, pembahasan penutup untuk yang alif, ya insya Allah masih ada, tapi kita akhirkan di pertemuan akan datang supaya dipasangkan dengan waw dan ya. Insya Allah kemungkinan besar sekali kita akan tamat dari alamat rofa di pertemuan akan datang. Insya Allah. Ini yang panjang hanya contohnya nih. Yang panjang hanya contohnya. Karena boleh contohkan satu-satu bagaimana kalau waw bentuknya. Bagaimana kalau ya. Itu yang panjang. Iya. Ini pembahasan panjangnya. Jadi insya Allah kita akan baca cepat di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan terkait dengan ada kosakata tadi, siapa tahu ada yang belum ditahu artinya. Anugerah, silakan. Kalau dimusannakan, sudah rinci tak? Di pembahasan cara membuat isim musanna. Kalau sudah punya tak marbuto, hapus dulu. Baru buat. Kalau di apa ini? Di jamak atau di musanna kita tanya? Oh dimusannakan, saya kira di jamak muannaskan. Kalau dimusannakan tidak perlu. Fatimatani itu hanya berlaku pada jamak muannas salim. Kalau dimuannaskan, saya kira dimuannaskan. Kalau dimuannaskan maksudnya di jamak muannaskan
Di zaman mana salim. Hilang taknya. Kalau tidak, tidak perlu. Artinya kalau dibuat musanna berarti langsung saja. Muslimatani. Kan tidak hilang. Cuma beda tulisannya. Karena kalau dia di akhir bulat. Kalau di tengah tak terbuka jadinya. Sedang? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.